pemain lokal Indonesia dan bisa bergabung dengan pemain diaspora, menyatu dan bisa menjadi tim yang lebih hebat lagi di ASEAN dulu. Saya ingin Indonesia menguasai ASEAN dulu dengan mengalahkan Thailand, Vietnam, Malaysia. Kalau kita sudah menguasai di ASEAN, baru kita ke Asia. Jangan menerobos proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia, salam warganet dan netizen yang saya hormati. Kali ini gue akan membahas tentang dipecatnya Patrick Kluivert. Akhirnya dengan kegagalan Indonesia ke Piala Dunia 2026 mengakhiri karir dari Patrick Kluivert. Nah, di sini banyak kandidat-kandidat pelatih Indonesia yang akan menggantikan Patrick Kluivert, yaitu yang lagi booming sekali kembalinya Coach Sintayong ya. Tetapi belum ada kepastian dari Coach Sintayong untuk kembali lagi ke Indonesia. Nah, selain itu juga kita ada Jesus Casas. Sekarang itu berkesempatan untuk bisa bergabung melatih timnas Indonesia. Selain itu juga kita ada kabar-kabar hangat itu di media sosial yang booming itu kita akan ditangani oleh pelatih asal Belanda lagi, yaitu Louis van Gaal. Jadi permasalahan yaitu kantongnya untuk Louis van Gaal itu cocok nggak nanti untuk penggajian di melatih Indonesia ini. Tetapi di sini ada rumor juga pelatih lokal kita ada berkesempatan melatih timnas Indonesia, yaitu siapa lagi kalau bukan Indra Safri. Nah, saya dari di sini Coach Indra Safri itu menurut saya sudah layak ya untuk bisa melatih timnas Indonesia senior ya, dengan karir-karirnya yang cukup baik di Indonesia, sudah membawa Indonesia 4 kali juara di kelompok umur. Apa salahnya kita coba di yang senior ya, karena untuk pelatih-pelatih yang lain itu walaupun dari pelatih luar negeri itu tidak membawa Indonesia ke Indonesia mendapatkan trofi ya. Jadi hanya Indra Safri yang bisa membawa timnas Indonesia mendapatkan trofi walaupun masih di ASEAN. Mungkin cara pandangan saya mungkin berbeda dengan netizen ataupun warganet yang lain ataupun ya yang banyak mendukung pelatih-pelatih asing dari luar negeri yang memiliki banyak kesempatan untuk bisa melatih timnas Indonesia senior. Nah, untuk di tahun-tahun ini memang belum ada pelatih-pelatih Indonesia yang bisa menangani timnas senior Indonesia ya. Di sini saya berharap semoga aja federasi itu memberikan kesempatan kepada pelatih Indonesia lokal bisa melatih timnas Indonesia senior. Ya, daripada kita coba-coba dengan pelatih-pelatih luar negeri gitu kan, pelatih-pelatih dari Eropa lah atau dari Asia lainnya gitu. Tetapi apa salahnya kita mencoba lagi untuk pelatih-pelatih lokal Indonesia. Yang menurut saya amati itu untuk pelatih Coach Indra Safri itu mungkin dari pemain-pemainnya Indonesia Indra Safri belum ada pemain-pemain berkualitas grade A atau naturalisasi seperti kemarin bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Ya saya sih itu membayangkan apabila Indra Safri itu menangani pemain-pemain sekelas yang kemarin ikut kualifikasi ya, itu yang mungkin kan kita main bola itu kan bukan sekedar hanya teknik, bukannya hanya strategi segala macam, tetapi untuk pelatihnya itu harus bisa sepenuh hati untuk menangani timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia, Piala Asia atau Piala apapun. Karena perjuangan atau semangat dari pelatih itu ataupun keikhlasan hati untuk membawa Indonesia lebih maju itu yang paling penting. Biarpun kita pelatih dari luar negeri ya sekelas kayak Mancini, sekelas kayak Mourinho misalnya gitu, cuman kalau mereka menanganinya kurang sepenuh hati, bisa aja kita bisa gagal di turnamen besar seperti Piala Asia ataupun Piala Dunia.
Cuma memang kita apa ya, kalau untuk Indra Sapri memang kalau untuk di ASEAN itu sudah beberapa kali membawa Indonesia juara ya. Kalau untuk Asia memang Indonesia belum bisa terbang lebih tinggi dengan coach Indra Sapri. Karena kenapa? Karena memang Indonesia itu masih butuh proses untuk bisa menyaingi pemain-pemain dari Asia, ya kan? Karena sekarang aja menurut saya itu sangat memaksakan sekali untuk bisa bersaing di Asia gitu, ataupun di dunia, karena seperti kita memaksakan mencari pemain-pemain diaspora Indonesia, ya kan, yang ngambil dari Serie A, Bundesliga atau liga-liga liga dari Belanda gitu. Itu karena kenapa? Semakin kelas turnamen lebih tinggi, kita kualitas pemain kita juga harus lebih baik, lebih tinggi gitu. Ya, makanya kita pada kualifikasi Piala Dunia tahun sekarang itu kita ngambil pemain-pemain luar negeri dari Eropa ya gitu. Nah, karena itu kita untuk mengimbangi pemain-pemain Asia yang posturnya tinggi-tinggi, bermental juara juga ya, ataupun yang langganan-langganan di Piala Dunia. Jadi saya harap untuk federasi sepak bola itu memberi kesempatan kepada pelatih-pelatih lokal Indonesia untuk bisa bersaing kepada pelatih-pelatih internasional dari luar negeri. Semakin banyak kesempatan, semakin orang lokal Indonesia itu makin bisa berkembang. Kita jangan selalu membanggakan pelatih-pelatih dari luar negeri, sementara kita memiliki pelatih Indonesia yang sangat berbakat itu hanya main di kelompok umur. Lebih baik kita gagal dari pelatih lokal kita daripada kita gagal mengambil dari pelatih luar negeri. Karena apalagi kita pakai pelatih lokal untuk bisa mencapai semifinal ataupun lolos dari grup itu sangat luar biasa sekali. Ya, dari saya semoga saja federasi sepak bola bisa merangkul kualitas pemain lokal Indonesia dan bisa bergabung dengan pemain diaspora, menyatu dan bisa menjadi tim yang lebih hebat lagi di ASEAN dulu. Saya ingin Indonesia menguasai ASEAN dulu dengan mengalahkan Thailand, Vietnam, Malaysia. Kalau kita sudah menguasai di ASEAN, baru kita ke Asia. Jangan menerobos proses. Setahun ini kita termasuk itu menerobos proses ya. Kita belum pernah juara AFF gitu ke seniornya atau yang lain. Ini kita udah mau masuk Piala Dunia. Itu sangat menerobos dan batas kemampuan pemain Indonesia. Jadi biarpun kita semangat bisa menang segala macam, tapi kan kualitas dan kemampuan itu yang membuktikan kalau kita tuh gagal di kualifikasi Piala Dunia tahun ini. Apalagi kita pelatihnya pelatih baru gitu kan, akhirnya PT Kuiper gagal. Biarpun kemarin kita pelatihnya Coach Sintayong, belum tentu juga atau jadi jaminan juga kita bakal lolos ke Piala Dunia. Yang pasti kita butuh prosesnya kita kuasai Asia Tenggara dulu. Apabila kita sudah menguasai Asia Tenggara, sudah mengalahkan Thailand, Vietnam, Malaysia atau yang lainnya, baru kita masuk ke zona Asia, pemain-pemain kuat Asia seperti Arab Saudi, Iran, Jepang, dan Korea Selatan. Kalau kita sudah bersaing situ, baru kita menuju ke Piala Dunia dengan semangat dan kemampuan yang tinggi bagi Indonesia dan membanggakan Indonesia menjadi tim satu-satunya Asia Tenggara yang bisa diperhitungkan di mata dunia. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.